Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman yang lain, saya akan absen kalian. Saya akan absen nama yang belum datang. Kalau kalian sudah datang, tinggal katakan saya datang ya. Sudah datang, Pak. Afif, ada? Agi tidak ada. Al Imron nggak ada. Andri nggak ada. Siap hadir, Pak. Oh ya, silakan aktifkan video Anda, Andri. Baik, Pak. Anggun nggak ada ya? Hadir, Pak. Oke, Anggun ada. Asriyani. Asriyani nggak ada. Dea ada? Ya belum ada. Kemudian Indah ada? Indah belum ada. Saya, Pak. Ada? Ada. Muhammad Ridho ada? Nggak ada ya. Zirli nggak ada. Oke, 29. Kenapa yang datang baru 28 tapi absennya 36 di sini seharusnya. Mungkin ada yang keluar masuk ya. Pak, Oke. Pak, Muhammad Ajis di absen, Pak. Kenapa? Muhammad Ajis di absen, Pak. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Saya absen dari semuanya ya. Pak, belum, Pak. 36 jumlah Anda. Ini baru datang 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, pas berarti ya. 7 orang belum masuk, kita sambil tunggu, kita mulai saja presentasinya. Makalah hari ini makalahnya yang akan menjadi pemakalah kita hari ini adalah bentar. Yang akan menjadi pemakalah hari ini adalah Kirana, Mega dan Muhammad Aziz. Saya masukkan dulu sebagai siapa tadi? Mega. Saya masukkan dulu Mega sebagai spot link. Kemudian Mega, Kirana, mana Kirana? Oke, ini Karina, Pak. Oh, Karina. Oke. Karina, setelah Karina satu lagi Muhammad Aziz. Mana Muhammad Aziz? Bisa hidupkan speaker Anda? Oh ya, oke. Oke, saya persilahkan Mega sebagai moderator, Karina dan Aziz yang nanti akan menyampaikan materinya. Saya persilahkan Mega untuk memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Karina Belinda, Mega Sabrina, dan Muhammad Aziz akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ibadah dan Maqasid Syariah. Materi pertama akan dibacakan
dibacakan oleh Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah merupakan suatu perkara yang perlu adanya perhatian terhadapnya. Karena ibadah itu tidak biasa dimain-mainkan, apalagi disalahgunakan. Sebagai rasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sadar diri untuk beribadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi, beserta isinya sesuai syariatnya. Dalam ibadah, kita harus memperhatikan jenis-jenis ibadah yang kita lakukan. Apakah ibadah tersebut termasuk dalam ibadah wajib, sunnah, mubah, dan makruh? Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya kemanusiaan lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi. Terdapat sistem ekonomi dunia, diantaranya adalah ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abidaya budu abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, yang beribadah. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. A. Menurut ulama tauhid dan hadis ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. B. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut. Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah dan melaksanakan segala bentuk syariat, hukum, akhlak, dan segala tugas hidup. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, termasuk ke dalam pengertian ibadah. C. Menurut ahli fikih ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Jadi dari pengertian ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan jadi dari pengertian dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu lama ya, maupun mohon dipersingkat penjelasannya, mana-mana saja yang penting, tidak usah dibaca semuanya. Karena oleh sebab itu saya minta Anda ngirim ke grup itu agar bisa dibaca terlebih dahulu oleh teman yang lainnya. Jadi Anda nggak baca semuanya. Itu apa yang penting Iya, itu Pak. yang dibacakan. Iya, Pak. Selanjutkan ya, Pak. Dikit lagi. Lanjutkan. Oke, silakan dilanjutkan. Baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega Sabrina. B. Ibadah menurut Islam. Disiratkan di dalam Al-Quran, pengertian ibadah dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa 1. Dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Kedua, manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada Shirathul Mustaqim, atau jalan yang lurus. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 61. Ketiga, sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada Shirathul Mustaqim, atau jalan yang lurus. Surah Az-Zuhruf, surah ke-43 ayat 43. Dengan demikian, apa yang disebut dengan manusia hidup beribadah kepada Allah itu ialah manusia yang dalam menjalani hidupnya
selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Jadi pengertian ibadah menurut Al-Quran tidak hanya terbatas kepada apa yang disebut ibadah mahdah atau rukun Islam saja, tetapi cukup luas aspek kehidupan yang ada selama wahyu Allah memberikan pegangannya dalam persoalan itu. C. Definisi ibadah. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang tampak. Maka, sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, berjihad, melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan, berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Aziz. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam, yaitu Quran dan Sunnah, dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara iman. Gagasan ini telah ada sejak Islam klasik, tetapi pertama kali dijabarkan secara gamblang oleh Al-Ghazali yang berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah menurunkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umum dan secara khusus untuk menjaga 5 unsur penting dalam kehidupan manusia, agama, Video hidup, kamu kemana, akal. Ziz? Bisa ditampilkan, Ziz? Handphone, Pak. Pak. Halo, Pak. Ya. Saya lanjut ya, Pak. Yuk. Iya. Di mana tadi ya? Secara khusus untuk menjaga unsur dalam kehidupan manusia, agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. A. Fungsi maqasid syariah. Seorang faqih dan multi wajib mengetahui maqasid nas sebelum mengeluarkan fatwa. Seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap syariatnya, perintah atau larangannya, agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah, agar tidak terjadi misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan daruriyat manusia tetapi hukumnya sunnah atau mubah. Contohnya adalah penguasa Ramadan dan sifatnya wajib. Yang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa pada hari itu sifatnya menjadi sunnah untuk tidak puasa. Fungsi maqasid syariah ada 3, yaitu bisa memahami nas sumber hukum beserta hukumnya secara konferensi. 2, bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar atau murojihat untuk mentarjid salah satu pendapat muqarrar. 3, memahami malaat pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkan dengan setiap fatwa. 3. Sabar ya, Pak. Aduh.
Kaidah mengetahui maqasid syariah. Kaidah pertama, seluruh syariah memiliki maksud atau maqasid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk tujuan tertentu. Begitu pula ia tidak mengurangi atau menambah sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula. Hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi dan At-Tahrir Ibu Asyir. Sesungguhnya secara prinsip ketentuan ibadah itu muamalah atau memiliki ilyat atau sebab. Walaupun dalam ketentuan detailnya lebih banyak tidak bermualah, tidak dijelaskan ilatnya, jadi tidak hanya ketentuan muamalah yang memiliki ilat dan tujuan, tetapi ketentuan ibadah. Pada kaidah kedua, menentukan maqasid atau harus berdasarkan dalil. Tidak boleh menetapkan atau menafikan maqasid syariah kecuali atas dasar dalil. Oleh karena itu nisbat suatu tujuan hukum atas dasar hukum tertentu dalam syariat Islam itu sama halnya nisbatkan semua perkataan dan hukum kepada Allah. Karena syariat itu adalah syariat Allah dan setiap target dalam syariat Islam itu adalah target Allah. Jika maqasid syariat itu tidak berdalil, maka itu sama halnya berdusta kepada Allah. Kaidah ketiga, menerbitkan maslahat dan mafsadah. Menurut Islam, maslahat dan mafsadah itu berbeda-beda tingkat urgensinya dan kepentingannya. Misalnya, dalam 5 kebutuhan daruriyat asasi manusia itu berbeda-beda pula tingkat kepentingannya. Jika maqasid syariah itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pada wasail atau sarana. Ini saya berikan kepada Karina. Baik, kesimpulan dari makalah kami adalah ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Begitu juga dengan maqasid syariah, yang berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan suatu hukum. Oke, sudah. Silakan dipimpin untuk berdiskusi. Sebelumnya ya diperhatikan kenapa nggak ada footnote-nya ini. Semuanya ini nggak ada footnote-nya. Ya. Tolong diperhatikan nih. Ini nilai Anda nih. Nilai Anda nih nilai tugas Anda. Kalau Anda nggak berfootnote gini, ini nilainya sangat buruk nih. Anda tahu dari mana ini semua. Walaupun di bawah tiba-tiba ada muncul daftar pustaka. Nih. Juga daftar pustaka ini nulisnya gimana ini? Aduh, kenapa seperti ini? Seharusnya ini kan jadikan satu gini. Nah, setiap yang ini dipisahkan. Nah, gini gitu loh. Setiap buku. Nah, gini. Di enter satu kali. Nah, begini caranya. Nah, begini. Seharusnya seperti ini. Terus setelah itu kamu turunkan ke sini nih. Ini yang di sini nih. Kenapa nggak mau?
Oke, nanti kamu masukkan seperti ini, kamu blok. Ini kalau di bawahnya ini kelebihan, misalkan di sini ya. Saya spasi ya. Nanti dia geser ke, nah nanti keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dia lebih dari baris ini. Jangan dicoret-coret, Jis. Aduh, Oke. ada gimana? Ya. Jadi nanti muncul seperti ini di bawahnya. Kalau kalian blok dan masukkan ini. Ya. Itu ya, tambah. Oke, saya Ya, Pak. boleh mengajukan revisi makalah boleh. Yang kalian mau revisi, perbaiki sebaik mungkin untuk memperbaiki nilai kalian yang mau revisi. Kalaupun tidak Ya, mau Pak. revisi makalahnya seperti ini apa adanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sekarang misalkan nggak mau revisi ya saya berikan nilai itu apa adanya. Begitu ya. Ya Pak. Ya Pak. Pak, Karina lagi nyari sinyal Pak. Oh iya, oke. Oke, silakan Dari di mana? dipimpin untuk berdiskusi. Moderatornya. Tajab ya, Pak? Iya. Oke. Siapa yang Baik, baru hadir? jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, silakan. Tanya. Ada? Saya, Pak. Seli ya. Oke, saya masukkan dulu. Ya, setelah Seli siapa yang ingin bertanya? Siapa? Neng Fitri. Saya masukkan dulu. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, Rosida Rohmah. Oke. Silakan bertanya mulai dari Seli, Neng Fitri dan Rosidah Rohmah. Saya persilahkan. Rosidah Romadona. Oh iya, Rosidah Romadona. Silakan. Saya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deka Pusanti dari kelompok 7 ingin bertanya. Suara Rosina. Enggak. Apa tujuan makhluk besar itu? Diketik aja. Coba diketik aja di forum chatnya. Ya, boleh kalau mau diketik di forum chat. Mana tadi si Karina kayaknya udah masuk ya. Saya Pak. Mana? Maaf Pak, mati lampu. Tadi. Oke, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Apa tujuan makosid syariah? Tujuan dari makosid syariah. Dari Seli ya. Oke, pertanyaan yang bagus, Sel. Apa tujuan dari makosid syariah? Seli Deka Puspita ya. Ya. Seli Deka Pusanti. Pusanti, oke. Silakan Neng Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Fitriani dari kelompok 4 ingin bertanya apa saja contoh ibadah mahdah. Contoh ibadah mahdah. Ya, Oke, selanjutnya silakan Rosida.
wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Rosidara wabarakatuh. dari kelompok 6 ingin bertanya tentang ibadah. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang dalam hatinya beriman kepada Allah tetapi tidak mau mengucapkan syahadat? Terima kasih. Coba. Oh. Beriman tapi tidak mengucapkan syahadat. Oke, beriman tapi tidak mengucapkan syahadat ya. Iya, tapi tidak mau mengucapkan. Ya, kita Boleh. lanjut. Silakan langsung dijawab saja, Ajis, Neng Ajis, Mega dan Karina. Saya tunjuk aja ya. Ajis jawab pertanyaan yang pertama dari Sally. Oke, Mega jawab pertanyaan kedua dari Neng Fitria. Kemudian Karina jawab pertanyaan yang ketiga dari Rosida. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab duluan? Saya berikan nilai yang bagus. Saya, Sabar ya, Pak. Pak. Mega mau jawab duluan? Mega, Pak. Oke, silakan Mega. Aktifkan videomu, Mega. Udah, Pak. Coba. Saya akan menjawab pertanyaan dari Neng. Apa saja contoh ibadah mahdah? Contoh ibadah mahdah itu ada puasa, sholat, sama haji. Kalau yang khairu maddah apa? Apa? Ghairu mahdoh. Kok keluar? Mahdoh. Kemana lagi Karina? Hilang sinyalnya. Gimana? Kalau yang ghairu mahdoh gimana Mega? Anda di makalah mencantumkan hanya mahdoh. Kalau nggak salah seharusnya ada 2. Iya. Kirana ya? Ya, Karina Pak. Mana nggak ada ya? Keluar ya? Kurang tahu, Pak. Dari sinyal, Pak. Oke ya. Sinyal ya. Sinyal tanggung jawab masing-masing ya. Jadi diusahakan kalau memang waktu presentasi cari sinyal sebagus mungkin. Bila perlu hijrah dulu waktu presentasi. Kalau tidak waktu presentasi itu saya dapat maklumi ya. Tapi waktu presentasi udah tahu kan besok jadwalnya presentasi. Jadi mohon dicari sinyal sebagus mungkin agar Anda sinyalnya tidak hilang-hilang. Oke, Karina, sinyalnya hilang-hilang. Saya tulis di sini. Sinyal hilang-hilang. Boleh pertanyaan dari Sally, Pak? Oke, ya boleh. Kan menyala Rosida. Saya akan menjawab pertanyaan Sally. Apa tujuan maqasid syariah? Oke, silakan. Seperti yang sudah dituliskan di makalah, maka tujuannya yaitu untuk melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, dan melindungi keturunan. Saya rasa cukup puas itu jawaban yang sudah saya berikan. Gimana Sally? Kemudian Bisa diulang nih? Sally dan Neng Fitriani tadi ya yang bertanya ya. Gimana? Iya. Neng Fitriani juga tanya tadi ke Mega gimana? Tadi belum ditanya flashbacknya gimana? Anda ada komentar? Ada komentar? Ada komentar untuk saudari Sally dari pertanyaan yang dari jawaban yang sudah saya berikan atas pertanyaannya. Anda boleh membantah ataupun mengemukakan pertanyaan lain terkait yang intinya masih sama. Misalkan hukum menjaga jiwa. Bisa Diulang. Iya, gimana Sally? Sally minta diulang. Iya.
Dengar suaranya. Dari ini. Maka seperti yang sudah dijelaskan di makalah, maqasid syariah memiliki 5 ragam tujuan. Maqasid ammah disekap bab syariah, imam atau yang biasa disebut dengan kulliyat al-khamsah, yaitu hifzuddin atau melindungi agama, hifzunais melindungi jiwa, hifzu akal melindungi akal, hifzu mal melindungi harta, Ini maaf Pak, ini mau dilanjut presentasinya Pak, yang untuk memuaskan jawaban yang saya akan berikan kepada Sally. Mik Bapak mati Pak, maaf Pak. Oh iya, silakan. Saya lupa. Oke, silakan. Maqasid syariah memiliki 5 ragam tujuan dasar, yaitu maqasid ammah disekap bab syariah, imam atau yang biasa disebut dengan kulliyat al-khamsah, yaitu hifzuddin melindungi agama, hifzunais melindungi jiwa, hifzu akal melindungi akal, hifzumal melindungi harta, hifzun nasab melindungi keturunan. Melindungi, dan yang terakhir hifzun nasab melindungi keturunan. Apakah jawaban yang saya berikan pada Sally cukup jelas? Jelas. Mega mana ya, Mega? Oh ini ya. Saya Pak. Karina. Saya Pak, udah masuk Pak. Oke, aktifkan video Anda. Ya Pak, bentar Pak. Oke, jadi itu gimana? Sel jawabannya? Sel, gimana itu Sel? Udah paham? Paham. Oke, selanjutnya jawaban Rosida. Silakan, Karina. Ya Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosida tentang bagaimana hukumnya jika ada seorang yang di dalam hatinya beriman kepada Allah tetapi tidak mau mengucapkan syahadat. Hukumnya dia tidak akan masuk surga karena 2 kalimat syahadat ibarat anak kunci di mana manusia masuk ke dalam alam keselamatan dan dimasukkan ke dalam surga. Terima Itu kasih. ya. Gimana Rosida, boleh menanggapi? Saya nggak sepakat, boleh. Tapi dengan memberikan alasan kenapa. Oke. Oke. Nggak ada. Rosida, Romadona. Kemudian. Jadi itu hukumnya cuma tidak masuk surga aja. Ya. Iya Pak, itu aja. Sudah pasti tidak masuk surga karena dia bukan orang Islam. Ya enggak, ini kan Ya kan dia belum mengucapkan syahadat. Setiap orang hamba yang belum mengucapkan kalimat syahadat berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pun iman Halo? Bila
kepada Allah. Tidak. Hukumnya Oke, bagaimana? Saya sederhanakan, Jis. Oke, saya sederhanakan. Misalkan orang itu beribadah gitu ya. Beribadah. Kita buat sebaliknya, misalkan orang itu beribadah tapi tidak yakin apa yang dia lakukan itu manfaat untuk dia, atau nggak yakin bahwasanya Allah itu ada, tapi karena dia sudah turun-menurun masuk Islam, sudah menjadi agamanya, maka gimana yang demikian itu? munafik. Kalau tadi kan orang melakukan ibadah segala macamnya ataupun melakukan kebaikan segala macamnya tapi belum bersahadat. Kemudian sekarang ini terbalik, ada orang yang sudah bersahadat tapi dalam hatinya tidak meyakini syahadat itu dan tidak beribadah. Katakanlah seperti itu, atau beribadah tapi tidak meyakini ibadahnya. Gimana menurut Anda? Orang-orang yang munafik Termasuk Nah, kenapa ya kok begini? Kenapa begini sinyalnya susah? Kalian sinyalnya susah ya? Saya ulangi ya. Tadi kan orang tidak berakidah, tapi dia beribadah dan meyakinilah yang ditanyakan Rosida itu adanya Allah dan segala macamnya. Kemudian yang selanjutnya ada saya balik, orang yang bersyahadat tapi tidak meyakini apa yang dia lakukan, bentuk dia nggak yakin kepada Allah itu bisa dengan beribadahnya sembarangan ataupun dia tidak melakukan ibadah. Gimana pendapatmu? Oke, kita langsung justifikasikan ke ranah orang itu hukumnya bagaimana? Karena ini kan fikih terkait dengan pemahaman, jadi kita harus menentukan dari pemahaman kita orang ini hukumnya bagaimana begitu. Kalau menurut Aziz gimana, Aziz? hukumnya ya dia diarahkan ke jalan yang lebih baik lagi, Pak. Ya, itu kan caranya. Yang saya tanyakan hukumnya. Orang itu gimana? Gitu. Orang itu termasuk munafik, Pak, sebutannya, Pak. Oh gitu ya. Jadi begitu, Ya. Rosida. Kalau yang tadi, yang Rosida tanyakan, orang itu hukumnya? tidak masuk Enggak. surga. Ya, tadi kan jawabannya tidak masuk surga. Nah, mungkin dia tuh kafir tapi tidak secara terang-terangan gitu. Kafir secara tidak terang-terangan. Iya, dia tuh memang dalam hatinya Islam, tapi padahal dia tuh sudah kafir mungkin. Ya, berarti dia hanya mengaku Islam. Ya hanya mengaku Islam, padahal dia nggak menjalankannya. Ya berarti dia syarat-syarat Islam. karena gini Rosida, orang yang di luar agama Islam itu berarti dia kafir. Nah, Ya, iya. dia tidak beragama Islam, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Sampai Masih jam 4. artinya hidayahnya belum diambil sama si fulan. Apa nyampe jam Jangan apa, woi. Kalau dengan tetangganya,
Oke, saya kira cukup ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Inggit mau nanya, Inggit? Tidak, Pak. Mau nanya? Tidak, Pak. Apip mau nanya, Pip? Afif mau nanya? Ya, Pak. Afif ada, Agih ada? Dea ada ya? Agih ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Al Imron ada? Enggak ada ya? Muhammad Ridho ada? Enggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup presenternya. Karina, tutup Karina. Karina Pemega. Enggak. Karina. Karina ini. Baik, presentasi kami, sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, saya akan terangkan, jelaskan tentang kaitannya ibadah dengan sebentar, saya keluarkan dulu kalian dari spotlight biar kalian melihat wajah Pak Saiful yang ganteng ini. Iya. Pak. Insya Allah. Ya. Pak Ridho Ali hadir, Pak. Yuk. Siapa yang hadir? Ridho Ali, Pak. Oke, hadir ya. Ridho Ali. Oke, nama kalian ketika masuk login di sini sesuaikan dengan nama kalian ya di absen agar saya mudah melakukan absen kalian. Oke, kita bahas. Gimana, Pak? Kenapa? Kenapa, Jis? Halo. Di Google Drive. Kenapa, Jis? Nama saya di sini tertulis Aziz Muhammad, Pak. Padahal Muhammad Aziz. Ngubahnya gimana, Pak? Ya di awal. Balik. Badan lu dibalik. Ini kan masuk di aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom Anda dirubah nanti di nama akun Anda. Bisa. Oke. Rizal hadir ya, Pak? Siapa? Rizal ya. Pak Zirli katanya izin ya, Pak? Iya, Asriani nggak ada ya? Jadi yang nggak ada sinyal, Pak. Al Imron, Agih, dan Zirli. Ini jumlahnya pas 32, 4 orang yang nggak berangkat. Oke, kita bahas tentang ibadah. Kemudian makosid syariah. Ibadah. Lugur. Semua ya. Nanti kalau mau menanggapi silahkan mau bertanya. Jadi ibadah bukan siapa ini yang bicara? Perasaan saya sudah mute. Oke, ibadah itu kan kalian pasti udah kenal dengan dalilnya itu
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Budun. Ya. Jadi kalian dan saya, jin dan setan, manusia diciptakan untuk ibadah. Kemudian maksud ibadah itu seperti apa? Kalian kalau dalam filosofi orang Jawa itu di setiap keraton itu ada namanya abdi dalem. Abdi itu diambil dari bahasa Arab Abdullah itu. Maksudnya adalah orang yang menghambakan diri kepada seseorang ataupun kepada zat. Itu disebut Abdul, Abdi. Abdullah berarti seseorang yang menghambakan diri kepada Allah. Semua yang dikatakan Allah maka dia laksanakan. Ya. Sama dengan ciri khas abdi dalem yang ada di keraton, misalkan kalau kalian pernah ke Jogja atau ke Surakarta itu ada namanya abdi dalem, dia selalu memperhatikan dan selalu melaksanakan titah dari rajanya. Kalau kita tentu Allah karena kita sebagai Abdullah. Jadi kita sholat, kita makan, kita melakukan apapun harus orientasinya diniatkan penghambaan diri ataupun sebagai Abdullah, sebagai hamba kepada Allah. Nah, itu sederhana tentang ibadah. Jadi kalau bisa Anda itu jual beli, muamalah seperti yang kemarin, itu karena Allah. Anda melakukan ibadah semuanya karena Allah supaya Anda menyadari bahwasanya Anda adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tapi di sisi lain Allah menyuruh kita, ini menurut ulama, Allah meminta Anda sholat, meminta Anda bayar zakat, meminta Anda menikah, ya, tidak melakukan hubungan di luar nikah dalam artian seks bebas dengan banyak orang dan segala macamnya itu, larangan-larangan itu, tidak minuman keras dan segala macamnya itu merupakan ada makosid syariah. Apa makosid syariah? Maksud dari sebuah syariah ataupun maksud dari sebuah perintah dari Allah. Jadi Allah kan memerintahkan Anda sebagai abdinya. Kemudian Anda beribadah. Jadi menurut ulama semua yang Allah perintahkan itu ada maksudnya, ada makosidnya. Ya, ada makosidnya. Saya berikan contoh seperti ini. Semisal orang yang mencuri dalam Islam pada masa Rasulullah itu dipotong tangannya. Dalam upaya menjaga harta tadi yang disebutkan oleh Aziz, yaitu makosid syariah, salah satunya fungsinya untuk menjaga harta. Jadi tangan dipotong karena dia telah mencuri. Fungsinya, harapannya nanti hukum itu ketika dilaksanakan orang yang mencuri tidak akan mampu mencuri lagi setelah tangannya dipotong. Itu makosid syariah, maksud dari syariahnya agar orang tersebut tidak mencuri lagi. Kenapa kok dipotong tangannya? Kemudian para ulama kontemporer ataupun yang kekinian mengatakan pada masa itu tidak memungkinkan seseorang itu dipenjara ataupun dicegah supaya tidak mencuri lagi. Tadi potong tangan itu kan upaya, memotong tangan ini upaya dalam mencegah orang untuk tidak mencuri lagi. Kalau sekarang ini kan orang dipenjara. Dengan dipenjara juga sama maksudnya, yaitu tidak menginginkan orang tersebut mencuri lagi. Ya kan? Tidak ingin manusia itu mencuri lagi. Maka Indonesia ini tidak
melakukan hukum potong tangan seperti yang di Arab karena menyediakan suatu tempat di mana orang tidak bisa mencuri lagi setelah mencuri. Ya kan? Ini menurut ulama kontemporer mengganti potong tangan dengan memenjara itu sepadan. Karena di sisi lain ketika orang memang itu dipotong tangannya nanti dia tidak bisa bekerja sehingga dia tidak terpenuhi lagi kebutuhan hidupnya. Malah nanti menjadi tumpang tindih antara menjaga harta dengan menjaga jiwa. Ya, dengan dipenjara itu harapannya dia tetap menjaga jiwanya dengan hukuman dia tidak mampu lagi mencuri. Nah, Anda tidak mencuri itu merupakan ibadah. Jadi Anda melakukan perintah itu ibadah, meninggalkan larangan itu juga ibadah. Anda melakukan sholat itu ibadah. Anda tidak mencuri, menjauhi larangan Allah itu juga ibadah. Ya, jadi ketika Anda memang kesulitan ekonomi kemudian Anda tidak mencuri, itu kalau Anda niatkan sebagai ibadah, Anda sudah melakukan ibadah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dengan demikian antara ibadah dan maqasid syariah itu sangat berdekatan sekali. Tapi ada dampak buruk oleh orang-orang tertentu diselewengkanlah berdasarkan penafsiran tertentu semisal berkaitan dengan maqasid syariah, semisal ada beberapa orang mengatakan dalam ibadah haji itu ada namanya wukuf. Wukuf itu hanya terjadi pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Apa, Pak? Wukuf di Arafah. Tanggal berapa? Wukuf di Arafah tanggal berapa? 10/11. Tanggal berapa? Saya harus menunggu Anda searching dulu. Tanggal berapa? 9, Pak. Hah? 9. Anda pernah puasa Arafah, tarwiyah Arafah? Puasa Arafah tanggal berapa? Pernah Pak, pernah Pak. Hah? 9 apa 10? 9. Hah? 9. Puasa tarwiyah itu tanggal berapa? Tarwiyah saya nggak pernah Pak, tarwiyah Pak. Arafah itu tanggal 9. Nanti kamu carilah. Nah, jadi padang Arafah itu kan di satu sisi itu tidak muat. Karena berjuta orang ditampung di satu tempat yang ya seluruh dunia ke situ. Karena kalau tidak melakukan wukuf di Arafah itu nggak sah dia. Maka mau nggak mau dia harus wukuf di Arafah. Iya enggak? Kemudian adalah orang yang menggali maqasid syariah di situ. Orang wukuf gimana kalau kita perpanjang? Toh di dalam Al-Quran itu haji itu dimulai dari bulan apa? Aduh, 3 bulan lah pokoknya ya. Nanti bab haji dibahas. Dilakukan dalam waktu 3 bulan. Nah, gimana? Kok wukufnya cuma sehari? Nggak menampung. Orang Indonesia ini sekarang kalau daftar haji, daftar sekarang 15-20 tahun yang akan datang baru berangkat haji.
Saking nggak muatnya karena untuk memenuhi kuota untuk wukuf di sana. Coba kalau kita buat 2 hari aja, kalau 3 hari dengan makosid syariah, maksud syariah untuk kemaslahatan, gitu kan? Gimana? Kadang ada yang memang menggunakan makosid syariah karena di dalam Al-Quran sendiri haji itu secara tertulis memang 3 bulan. Tapi wukuf dalam hadis Rasul itu ya cuma tanggal yang ditentukan itu tadi. Tapi ada orang yang kemudian hadis Nabi itu kan tingkatannya lebih rendah daripada Al-Quran. Maka yang penting kita wukuf di 3 bulan itu aja sebenarnya ibadah. Karena ini untuk kemaslahatan dari ibadah haji. Agar orang ini bisa melakukan ibadah haji. Nah itu menurut saya salah satu kesalahpahaman ataupun penyelewengan dari makosid syariah yang kadang digunakan oleh orang yang memang tidak memahami seluk-beluk dari makosid syariah sehingga digunakannya terlalu vulgar atau ya terlalu liberal lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah itu merupakan penjelasan dari mulai dari ibadah seperti apa, kemudian hubungan ibadah dengan makosid syariah, kemudian ada ruang penyelewengan makosid syariah di situ. Itu dari saya. Oke? Itu penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada, silakan Anda buka. Kalau ada yang ditanyakan, ada? Kalau nggak tanya, tak tanya satu-satu nanti. Ya, saya tanya satu-satu ya. Oke, ada? Siapa yang belum pernah saya tanya ya? Yang Afif, yang pokoknya videonya dimatikan. Afif, mana Afif? Kemana kamu Afif? Ada orangnya nggak ini Afif? Jangan-jangan kabur ini Afif. Tes, nggak ada. Afif kabur. Coba Rizky. Ada Pak Afif, Pak. Mana ini ada orangnya tapi dia nggak ngejawab jawaban saya, jadi dia kabur. Keluar Pak. Videonya dimatikan. Ini loh. Jaringannya ngelak Pak. Kemudian Rizky, mana Rizky? Ada orangnya nggak? Kenapa videonya dimatikan? Di chat itu dia bilangnya lagi nganter ibunya, Pak. Ya. Oke, Rizky ada. Hidupin videonya Rizky. Rizky Kaulia. Nur Fatimah. Nur Fatimah ada? Saya cek satu-satu yang ada Pak. Ada Pak. Oke. Jangan-jangan saya Mohon maaf Pak, kamera laptop saya nggak bisa diaktifin, makanya nggak ngaktifin kamera. Ya oke, nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya. Neti, mana Neti? Ada nggak orangnya ini? Jangan-jangan saya ditinggal pergi ketika menerangkan. Neti. Nggak ada. Ulfa mana Ulfa? Oh ada. Ada Pak. Oh ada. Kameranya udah di. Oke. Syahdan Alwi. Ada Pak. Oh ya oke. Anggun. Saya tulis yang ngilang-ngilang ini, yang enggak ini tiba-tiba saya panggil aja. Anggun nggak ada ya, ngilang-ngilang dia. Dia ada di sini tapi nggak ada orangnya. Kemana nggak tahu. Anggun, oke. Sada Alwi. Ada Pak. Oh, dari mana Anggun? Makan Pak. Oke ya. Jadi itu kurang lebih terkait dengan materi kita. Kalau tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.